Jamaah Taklim Ar-Ridho, para pemirsa yang saya hormati, mari kita buka majelis taklim pada malam hari ini bersama-sama bertawud di dalam hati. Mohon kepada Allah Azza wa Jalla pertolongan serta perlindungannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Bertawud dimulai. Mari kita zaharkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Taklim Ar-Ridho dan para pemirsa yang saya hormati, insyaallah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Malam yang dingin karena diguyur hujan pada malam hari ini tidak menyurutkan niat untuk thalabul ilmi yang semata-mata hanya beribadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Semoga niat yang baik ini Allah terima dan Allah ridho kepada kita. Amin. Pada malam hari ini kita berkumpul kembali tiap malam Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka kita juga insya Allah akan mendapatkan kemuliaan dari malam Jumat. Karena di malam Jumat yang berbahagia ini kita selalu berkumpul dalam mengikat tali silaturahmi di antara sesama jamaah dan kemudian menuntut ilmu, terutama sekali ilmu Al-Quranul Karim. Maka mari kita berserah diri kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb kami datang ke tempat ini semata-mata hanya untuk beribadah kepadamu, ya Allah, ya Rabb. Kami serahkan diri kami, lahir dan batin kami, ke hadirat-Mu ya Allah, dengan segala kekurangan, dengan segala kealpaan, bahkan banyak dosa dan maksiat yang baik sengaja atau tidak kami pernah melakukannya. Maka ya Allah ya Rabb, yang pertama maafkanlah kami, kemudian ampunilah dosa-dosa kami. Begitupun orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada, maafkan mereka ya Allah atas segala kesalahannya dan ampunilah segala dosa-dosanya ya Allah.
Demi kebesaran nama dan agama-Mu ya Allah. Berikan pula kebesaran-Mu kepada kami. Sehingga kami tetap dalam keadaan iman Islam. Dan kami berusaha untuk meningkatkan iman Islam kami. Supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan Engkau selalu ridho kepada kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Waktu terus berjalan. Hari demi hari tidak terasa. Bahkan minggu, bulan, dan tahun. Sisa umur kami tidak tahu. Hanya Engkau lah yang Maha tahu. Kapan azal akan datang. Dan kami pada malam hari ini berkumpul bersama-sama. Dan para pemirsa. Mohon kepadamu ya Allah ya Rabb. Sisa umur yang ada ini. Semoga kami gunakan semata-mata hanya untuk beribadah kepadamu ya Allah ya Rabb. Maka kuatkanlah iman Islam kami ya Allah. Selalu tolong tunjuk, bimbing, tuntun dan perintah kami. Jalan yang benar, yang lurus seperti jalannya orang-orang yang telah Engkau rahmati. Mendapatkan kasih sayang. Jangan dibiarkan kami mengikuti jalan-jalan orang yang Kau sesatkan dan Kau murkai ya Allah ya Rabb. Ala hadiniyah wa kulinatin salih wa salihat ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jiwajihi wa zuriyati wa ahli baiti wa karabati wa sahabat wa min jamil ummati Muhammadin minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fil ardi masyariki wal maghrib wa bil khususan ila arwahi warruh abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa khairina wa kholadatina wa silsilatina as'aluka ya Allah bil qabul ala kudratihim malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel wa bil malaikatil muqarrabin biaqwatihim wa qudratihim syai'un lillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha'u yu'adzibu man yasha'u wallahu
kulli syai'in qadir. Amanat rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhizna inna zina aw ata'na. Rabbana wala tahmil alaina izran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah taklim aridha, para pemirsa yang berbahagia, insyaallah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak bosan-bosan untuk selalu harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah karena kemurahannya. Jangan kemurahan Allah ini dianggap sepertinya biasa. Karena apa? Kita selalu ada yang berpegang kepada ayat firman Allah bahwa setiap atau semua yang Allah ciptakan selalu akan diberinya rezeki. Pasti dengan kemurahan Allah. Rizki yang diberikan Allah ini tidak dengan begitu saja, tetapi semuanya melalui usaha. Dari ikhtiar setiap insan, setiap makhluk yang diciptakan. Khususnya kita manusia yang mengaku dirinya beriman Islam. Dan yang sudah akil balik. Lain yang belum akil balik. Itu menjadi tanggungan kedua orang tuanya. Tapi yang sudah akil balik. Itu adalah tanggung jawab masing-masing. Tanpa terkecuali. Kemurahan Allah ini
tidak kita harus mengeluarkan biaya. Tidak harus bersusah payah. Yang pertama, dengan umur yang sekarang kita masih nikmati, artinya kita masih hidup. Bernapas tanpa dipungut biaya sedikit pun oleh Allah. Bebas di muka bumi ini. Udara, oksigen, dan karbohidrat bercampur. Bahkan dengan unsur yang lain. Tapi yang kita hisap adalah oksigen. Karena dia sebagai energi dan kalori. Untuk kelangsungan hidup seseorang. Setelah yang pertama kemurahan Allah berikan tentang umur. Di mana kita masih bisa menikmati sisa hidup ini. Yang kedua adalah kesehatan. Semua manusia yang diciptakan Allah dengan sebaik-baik bentuk, artinya dia sehat jasmani. Bagi orang yang beriman Islam harus afiat rohani. Karena dia dibekali oleh iman Islam. Setelah kita diberinya kesehatan, kemudian diberinya rizki oleh Allah. Rizki tergantung dari usaha insan manusia itu sendiri. Ada yang bisa mendapatkan banyak. Ada juga yang sebaliknya sedikit. Tapi tidak ada yang tidak diberikan rizki. Karena janji Allah. Yang ketiga, yang keempat adalah ilmu. Ini pun Allah berikan dengan cuma-cuma. Karena kita diberinya akal untuk mencerna ilmu. Pertama, umur atau usia. Kedua, kesehatan. Ketiga, rizki. Keempat, ilmu. Kelima adalah keluarga. 5 hal pokok ini yang selalu dirasakan oleh setiap insan manusia yang sudah akil balik, sudah dewasa, sudah berumah tangga, dan yang lain sebagainya. Ini semuanya dengan cuma-cuma Allah beri. Loh, kenapa Pak? Apa ilmu dengan cuma-cuma? Benar. Kecuali orang yang ingin mendapatkan tambahan ilmu, dia harus belajar. Sebab setiap insan manusia yang sudah baligh, yang sudah dewasa, melalui panca inderanya, dia bisa mencerna apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan dan dia raba, bahkan yang dia hirup. Apakah gerangan? Ini namanya. Kalau makanan, apa rasanya? Memberikan kenikmatan atau sebaliknya? Itu kita diberinya akal untuk memilih. Maka dari itu, kita harus selalu dari kemurahan Allah yang tidak terhingga ini, wajib untuk mensyukuri nikmat-nikmat dengan kemurahan Allah. Pemberian Allah yang cuma-cuma. Kalau ingin meningkatkan dalam segala hal, baik pertama umur, atau usia, kesehatan, rizki, ilmu, dan keluarga, kita harus berikhtiar. Ikhtiar ini terdiri dari beberapa macam usaha.
Kalau kita ingin panjang umur, dan ada di antara panjang umur ini kesehatan, maka jaga kesehatan, baik lahiriah maupun batiniah. Allah sudah memberikan suatu ketentuan yang pasti, tidak boleh dilanggar sedikit pun. Tidak ada toleransi kecuali dalam keadaan terpaksa yang sudah tidak bisa dihindari. Allah menurunkan rizki berupa makanan dan buah-buah. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah jelas, aku berikan rizki berupa makanan dan buah-buahan. Makanlah secukupnya dan yang baik-baik. Di sini kata baik diulang, artinya yang terpilih. Dalam bahasa Al-Qur'annya thayyiban. Jadi yang halal dan yang thayyib. Thayyiban. Kalau kita memakan yang haram, walaupun itu baik, tetap tertolak. Begitupun dia halal, tapi tidak baik, tetap tertolak. Harus yang halal dan baik. Maka 2 poin, umur dan kesehatan. Anda sudah mulai merawat, menjaga, melindungi. Itulah sebagai rasa syukur kepada Allah. Tapi kalau sebaliknya, Anda tidak mengikuti aturan dari Allah, Anda telah kufur terhadap Allah. Melawan hukum Allah. Akibatnya, ya diri kita sendiri nanti yang merasakan. Yang ketiga soal rizki. Soal rizki itu Allah sediakan tergantung usaha-usaha kita. Tapi usaha pun harus yang halal dan baik. Tidak boleh kita menganiaya diri kita, menzolimi orang lain, berbuat dosa dengan berbohong, menipu dan segala macam. Harus betul-betul didapat dengan cara yang halal dan baik pula. Ilmu di sini. Keseharian tanpa belajar sudah tahu tentang waktu. Kapan itu pagi, kapan itu siang, kapan itu petang dan malam. Tanpa belajar. Kita sudah tahu waktu. Belum yang lain. Yang sehari-hari kita lihat. Petani mencangkul. Nelayan memancing atau menjala ikan. Dan orang yang berniaga berusaha jual beli. Itu semuanya tanpa kita belajar sudah tahu. Itu dari rezeki dan ilmu yang kita dapat dilihat sehari-hari. Kalau kita gabungkan dari mulai umur, kesehatan, rizki, ilmu disatukan akan menghasilkan keluarga. Sekarang maunya keluarga yang bagaimana? Kalau ingin keluarga yang disebut bahagia, maka harus menimba ilmu. Tanpa kita menimba ilmu, tanpa berusaha menguasai ilmu dalam hidup dan kehidupan, tidak akan dicapai kebahagiaan berumah tangga atau keluarga. Memang sering dikatakan dalam orang yang mengadakan perhelatan pernikahan, selalu dikatakan supaya membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
bagus. Tapi kalau tanpa ilmu, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak akan pernah tercapai. Yang ada pertengkaran, perselisihan paham, dan sebagainya, yang mengakibatkan kehancuran dalam berumah tangga. Maka ilmu di sini penting, terutama ilmu agama yang menuntun kita tuntunan langsung dari Allah melalui Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk, tuntunan, bimbingan, bahkan perintah supaya kita tetap di jalan yang lurus dan benar dari Allah. Bukan mengikuti bisikan dan godaan syaitan atau hawa nafsu. Dalam menyikapi bagaimana supaya kita tetap di jalan yang lurus dan benar, tidak lain hanya satu, harus mensyukuri kemurahan-kemurahan Allah ini dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya bersyukur. Jangan mengkufur, jangan berkeluh kesah, dan jangan berburuk sangka kepada Allah. Kepada Allah enggak boleh, begitupun kepada sesama manusia dan makhluk yang diciptakan Allah. Sebab dengan kita berburuk sangka, maka tidak akan ada rasa syukur. Yang ada kufur. Dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah dari kemurahannya ini, Allah menunjukkan, menuntun, membimbing, memerintah kita. Supaya apa? Berimanlah yang sebenar-benarnya beriman. Islamlah yang sebenar-benarnya Islam. Jadi harus imani dan Islam. Jangan egoistis. Jangan sombong, riya, ujub, dan takabur. Begitupun enggak boleh malas. Tidak boleh berangan-angan. Tidak boleh berburuk sangka, fitnah. Karena itu semuanya adalah rencana iblis, syaitan, untuk menjerumuskan manusia yang akhirnya nanti mengikuti dia di haumil hisab, di hari kiamat, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang berupa kemurahan, sebetulnya sangat mudah. Sangat mudah sekali. Yang berat itu mensyukuri nikmat Allah karena karunia, berkah, dan rahmat. Kalau hanya kemurahan, seluruh manusia diberi tanpa kecuali. Kalau kita ingin dibalas lebih dari kenikmatan yang pernah kita terima, janji Allah melalui surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Barang siapa mensyukuri nikmatku, kata Allah, aku akan pasti lipat gandakan kenikmatan itu. Dan sebaliknya, barang siapa mengkufuri nikmat-nikmatku, maka kata Allah, azabku sangat pedih. Nah, di sini kita diberinya akal. Cara untuk mensyukuri nikmat Allah. Dan saya katakan tadi, mensyukuri nikmat Allah dengan kemurahannya itu tidak berat. Yang berat itu, kalau dia sudah merupakan karunia, berkah, dan rahmatnya. Karena di sini perlu sekali
peningkatan iman Islam, memperbaiki ibadah-ibadah dan amal-amal serta sedekah kita. Tapi kalau di dalam kemurahan ini sifatnya umum. Bukan berarti gampang ini hanya mengucap hamdalah, alhamdulillah. Harus ada ucapan dan perbuatan yang pasti. Artinya, kalau kita diberi rezeki berupa apapun, jangan engkau medit pikir. Beri, tolong, bantu orang lain yang membutuhkan. Awalnya. Karena apa? Mereka kebetulan lagi dalam keadaan terpuruk. Terpuruknya apa? Karena ulah dirinya sendiri. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena sakit. Karena dia tidak mensyukuri nikmat Allah dengan umur dan kesehatan. Dia tidak berpegang kepada halalan thayyiban. Yang penting apa yang ada halal. Urusan thayyiban nomor 2. Nah, ini berbahaya. Di situ kita sudah kufur nikmat. Dan yang kufur nikmat seperti itu, janji Allah, siksaku sangat pedih. Selagi masih hidup akan diberinya penyakit. Dan kalau Allah tidak ridho, tidak mengizinkan, berobat kemanapun, obat kaya apapun yang diberikan, tidak akan pernah sembuh. Tapi kalau Allah mengizinkan dan Allah ridho, dia akan sembuh sendiri. Tapi dengan catatan, dia harus sadar bahwa dia telah berbuat keliru. Dia telah kufur nikmat. Segeralah bertaubat. Merubah cara hidup dan kehidupannya. Kehidupan yang imani dan Islami. Beruntunglah kita ini termasuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana dalam hidup dan kehidupan selalu dibimbing melalui Al-Quranul Karim. Sehingga kita tidak akan salah jalan. Tidak akan melanggar aturan. Akan selalu kita di jalan yang benar dan lurus. Karena apa? Kita selalu syami'na wa ata'na. Mendengarkan dan memperhatikan. Pertama, kepada orang tua memberi nasihat. Kita harus nurut. Guru kita patuh. Apa yang diajarkan? Kepada Allah. Taat juga kepada Rasul. Maka dengan syami'na wa ata'na. Dijamin hidup kita akan selalu sehat wal afiat. Umur kita bisa panjang, kesehatan lahiriah dan batiniahnya benar-benar bisa dijaga. Dan kemudian rezeki juga dimudahkan oleh Allah. Karena kita sudah berpegang kepada syami'na wa ata'na. Kalau kita tidak berpegang kepada dalil itu, ketetapan fikih yang oleh Allah diberikan kepada umatnya Rasul, maka celaka. Kita akan mengalami banyak masalah. Kalau udah masalah bertumpuk akan jadi makalah. Masalah saja tidak bisa diselesaikan. Apalagi makalah. Yang ada penyesalan tanpa ujung. Maka orang yang demikian, dia telah mendapatkan siksa dari Allah yang sangat pedih. Cara satu-satunya hanya bertaubat dengan taubatan nasuha.
Taubat yang benar-benar bertaubat, meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah tanpa pamrih, hanya karena Allah semata-mata. Dalam berumah tangga, seseorang suka menyatakan bahwa pati, rizki, jodoh, terus apa lagi? Di tangan Allah. Sebetulnya mati benar. Karena yang tahu kapan kita ajal hanya Allah. Tapi umur di tangan kita sendiri. Barang siapa bisa menjaga, merawat kesehatannya, dan dia mengikuti aturan-aturan yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran, maka umur bisa bertambah atau panjang. Tetap ajal akan datang. Tapi dia mati bukan karena penyakit. Matinya benar-benar husnul khotimah. Dalam keadaan sadar bahwa dia harus kembali ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Jadi umur di tangan kita, ajal di tangan Allah. Rizki dari Allah. Sekarang tinggal tergantung diri kita untuk mendapatkan rizki yang kita inginkan. Tidak dengan begitu saja Allah memberikan. Tetap akan diberi rizki walaupun kita diam. Tapi hanya sebatas sekedar, bukan cukup, sekedar. Yang penting dia tidak mati kelaparan. Tapi kalau kita berusaha dari ikhtiar yang diperintahkan Allah dengan bersungguh-sungguh di dalam berusaha, maka rizki akan dicukupi oleh Allah. Bahkan bisa lebih dari cukup, yaitu disantuni. Kemudian setelah mendapatkan rizki, dia ingat bahwa rizki diberi dari Allah. Dia belanjakan rizki itu di jalan Allah. Dalam bahasa Al-Qur'annya, razaqnahum yunfiqun. Tidak buat hura-hura, berpoya-poya. Tapi dia benar-benar, dia belanjakan di jalan Allah. Dan tidak pernah berhenti bersedekah dan beramal. Karena dia tahu rizki yang diberikan oleh Allah itu harus kita syukuri. Caranya ya dengan bersedekah dan beramal. Bisa menolong orang, membantu dan segala macam. Di sini penting. Di dalam hidup dan kehidupan manusia, kemurahan yang Allah berikan, kalau kita bisa mensyukurinya dengan benar, itu bisa dilalui dengan mudah. Untuk meningkatkan bukan hanya kemurahan yang didapat, tapi karunia, kemudian berkah dan rahmatnya. Allah menggarisbawahi. Bab dalam firman-Nya di dalam Al-Quran dikatakan, mintalah kau kepadaku dengan sabar dan sholat. Fasta'inu bisobri wassalat. Tidak akan ada orang selain orang yang beriman Islam bisa sabar dan sholat. Hanya orang-orang yang beriman Islamlah dia bisa sabar dan sholat. Dan kemudian minta kepada Allah. Allah akan mengabulkan. Pertama berupa karunia. Karunia ini adalah
di atas kemurahan. Karunia ini hanya diberikan kepada orang yang beriman Islam. Tidak akan diberikan ke siapapun. Hebatnya kaya apapun non-muslim. Kekayaannya ke apanya. Itu hanya kemurahan. Bukan berupa karunia. Kenapa? Dia itu hanya sebentar menikmati. Nanti satu saat akan habis. Dan itu tidak akan membawa manfaat. Baik buat dirinya maupun keluarganya. Harta yang banyak itu bahkan membawa mudarat. Bisa menjadi bencana. Karena Allah hanya memberikan waktu di dunia. Nanti di akhirat tidak akan diberikan. Tapi kalau karunia itu diberikan kepada orang-orang yang beriman Islam. Dan nilai karunia ini itu melebihi dari harta yang melimpah bagi orang-orang yang non-muslim. Kenapa? Pertama, dia mensyukuri nikmat. Yang kedua, dia belanjakan hartanya di jalan Allah. Dan dia di dalam beribadah sebagai rasa syukur akan kelihatan tawadu, takarrub dan istiqamah. Kalau ini terus ditingkatkan, dari karunia ini naik, akan diberi keberkahan Allah. Dan keberkahan ini melimpah harta. Karena barakah. Segala apapun bisa dia membantu, menolong, membangun apa saja. Dan dia lillahi ta'ala. Luar biasa. Tidak akan pernah habis hartanya. Karena barakah. Apabila terus dia beramal, bersedekah, dan meningkatkan ibadahnya, sehingga bisa tawaddu, takarrub, dan istiqomah. Satu saat dia akan tinggalkan dunia itu. Dia ingin mendapatkan kasih sayang Allah atau rahmat dari Allah. Sebab dia tahu bahwa harta benda apapun yang ada di dunia tidak akan dibawa mati. Kecuali amal-amal dan ibadah. Maka dari itu, para hadirin jamaah dan para pemirsa, tetap kita harus mensyukuri nikmat. Macam apa saja itu nikmat. Apa itu berupa kemurahan, berupa karunia, apalagi berkah. Jangan sampai tidak mensyukuri. Seperti sekarang. Tadi mungkin lagi masih hujan sebelum jam 10. Ada keraguan untuk berangkat. Untuk menuju majelis. Yang niatnya hanya ibadah. Setelah dibuka. Dan mulai kajian ini. Hujan tiba-tiba berhenti. Diujinya kita. Dalam ibadah. Mensyukuri nikmat Allah ini. Apa terhalang dengan air hujan? Kalau masih terhalang oleh air hujan, padahal ada payung, ada jas hujan, ada kendaraan. Jangan menyerah dengan situasi dan kondisi. Apalagi kita tahu bahwa hujan itu rahmat dari Allah. Menyuburkan tanah. Membersihkan debu-debu. Bahkan menghilangkan penyakit. Sebab air hujan ini mengandung antibakteri dan baksil. Tapi banyak orang mengatakan air hujan mengandung bakteri dan baksil. Justru menghancurkan.
Iya. Bahkan virus juga bisa hilang. Karena namanya rahmat dari Allah. Kasih sayang dari Allah. Mana kasih sayang itu membawa penyakit? Nah, ini sudah berburuk sangka kepada Allah. Awas nanti hujan-hujanan, masuk angin. Lah ya orang nggak pakai baju. Hujan-hujan. Coba kalau pakai payung. Dan segala macam. Nggak akan sakit. Apalagi perut isi. Inilah pentingnya kita selalu berkumpul. Hujan berapa kali datang? Pertama habis duhur. Kedua asar. Ketiga maghrib. Ba'da maghrib. Sekarang berhenti. Allah ridho kepada jamaah ridho. Kenapa? Tidak menyerah. Niatnya kuat. Itu artinya apa? Cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah berarti ada rasa takut dan malu kepada Allah. Dan juga taat kepada Allah dan Rasulnya. Ayo siapa mau bertanya lebih dahulu? Silahkan kalau mau bertanya. Ya. Betul. Cukup segala-galanya. Jadi kita sebagai umatnya Rasul sering mendapatkan kemurahan dari Allah. Bahkan kadang-kadang dilebihkan daripada manusia yang lain. Yang bukan umatnya Rasul. Kita banyak saudara. Ini karena kemurahan lah. Di sini seperti saudara. Tidak ada perbedaan antara si kaya miskin, si pejabat, dan pegawai biasa. Pedagang dan konsumen nggak ada. Semuanya sama. Apalagi Anda pakai seragam. Majelis Taklim Ar-Ridho. Tanda bahwa kita bersaudara. Bersaudara dalam iman Islam. Saling mengingatkan. Jangan menegur, mengingatkan. Sebab belum tentu ditegur itu mau menerima. Tapi kalau mengingatkan insya Allah. Mungkin karena lupa. Gitu ya. Misalnya udah hari Kamis nih. Dia masih asik. Ingat. Nanti malam ini aja majelis taklim. Udah. Selesaikan urusan. Setelah Isya segera berangkat. Kita mengingatkan. Oh iya terima kasih. Diingat. Dan seseorang kalau mau diingatkan, diberi peringatan oleh temannya, oleh saudaranya, dia menerima, maka Allah akan menurunkan karunia. Kan kemurahan lagi. Karunia. Tapi sebaliknya, dia malah marah dan emosional. Satu saat dia akan menyesal karena apa? Tidak akan ada yang bisa menolong kecuali Allah. Itu pun kalau taubatnya diterima. Sebab apa? Dia tidak mensyukuri kemurahan Allah. Apalagi nikmat-nikmat Allah.
Dan janji Allah pasti. Tanpa kecuali. Ayo siapa lagi yang mau bertanya? Ayo siapa lagi mau bertanya? Nanti satu saat saya akan jelaskan juga bagaimana kita mensyukuri karunia Allah. Bagaimana kita mensyukuri barakah dari Allah. Apalagi ya, rahmat dari Allah. Ini mensyukuri kemurahan Allah aja. Kok susah banget. Anda dalam majelis taklim arif, tiap malam Jumat setelah selesai majelis taklim, Allah berikan kemurahan, bukan karunia, bukan berkah, bukan rahmat. Bebas pantangan, artinya halal. Ya, walaupun itu tidak thayyiban, Allah memberikan boleh. Tapi jangan berlebihan. Sekedar mencicipi kembali yang telah lama dipantang. Seminggu, ya. Malam Jumat ini boleh. Malam Jumat ya. Karena masih banyak malam Jumat. Itu hanya berupa kemurahan. Karena Allah ridho. Kita mensyukuri nikmat Allah. Dan kita mematuhi perintah Allah. Dengan syami'na wa ata'na. Maka Allah berikan kemurahan berupa kemudahan. Saya berani mengatakan demikian. Karena apa? Anda sudah belajar tawadu, takarrub, dan istiqamah. Kalau belum belajar tawadu, ingin bersujud, menyembah hanya kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan disiplin kepada Allah, Anda pegang teguh terus, maka Allah akan berikan kemurahan, bukan karunia. Ya boleh, sekedarnya saja, jangan berlebihan. Karena apa? Akan ada efek samping mudarat kalau berlebihan. Tapi kalau sifatnya aja, enggak ada. Semuanya biasa. Tapi dengan syami'na wa ata'na, bukan hanya mendengar saja, bukan hanya melihat saja, tapi memperhatikan dengan baik-baik. Cerna, sehingga kita mengerti dan paham. Kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Dan dari kehadiran Anda pada malam hari ini, saya bersyukur. Tanda Anda memang tawadu dan takarrub. Mudah-mudahan istiqomah. Memang ada beberapa yang tidak datang, nggak ada masalah. Mungkin dia ini lagi sibuk. Mungkin dia sakit. Mungkin dia di luar kota. Atau di luar negeri. Atau di luar angkasa. Kita nggak tahu. Kita tidak boleh berburuk sangka. Kita doakan. Biar nanti malam Jumat yang akan datang hadir. Begitu. Jangan sialan tuh.
Kemana dia? Nggak boleh, dia nggak sial, nggak apa. Kok dibilang sialan ya? Nggak boleh. Kita harus tetap berbaik sangka. Atau mungkin dia lupa. Ya, habis maghrib capek lorah tidur. Bangun-bangun nanti jam 12 malam. Ya udah nggak apa-apa ya. Karena kelelahan. Supaya kita tetap konsisten. Maka kemurahan Allah ya berupa umur, kesehatan. Harus dijaga benar-benar. Sebab barang siapa tidak merawat, menjaga, melindungi kesehatan akan kena sakit. Rugi kalau orang kena sakit. Ya kalau sembuh. Kalau enggak. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kembali ke hadirat yang maha kuasa. Tamatlah riwayat. Bagaimana? Sama aja, yang penting dia sami'na wa ata'na. Perhatikan, kan kelihatan ya. Saudara-saudara, pemirsa, lihat saya dan dengar saya, ikuti. Karena ada di sini. Udah 130 lebih para pemirsa. Silahkan. Yang tidak thayyiban Anda makan, asal jangan yang haram, yang halal. Bebas. Tapi dia ini tidak sami'na wa ata'na akan kena. Kan disuruhnya juga dari awal. Kita baca 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Itu jelas perhatian, peringatan, dan perintah dari Allah. Kalau kita tahu di takarub istiqomah, bebas. Dan mereka udah sedia, dari siang udah beli martabak, udah beli es krim, udah beli segala macam. Gak ada masalah. Tapi yang udah biasa datang, gue di rumah aja dah. Gitu ya. Ya silakan. Tergantung niatnya. Cuman yang di rumah aja, maaf aja, nggak akan ada tambahan umur. Yang datang akan ditambah umur. Karena janji Rasulullah. Barang siapa mengikat tali silaturahmi di dalam satu majelis, dia belajar Al-Quran, berpedoman pada Al-Quran, maka ada 2 keuntungan. Dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Dimudahkan rezeki. Jadi Anda beruntung. Umur ditambah. Ajal mah tetap datang. Nambahnya berapa? Apa sehari? Seminggu? Sebulan? Setahun? Atau lebih? Tergantung dari tawaddu, takarrub, dan istiqomah. Gitu. Jadi kalau yang di rumah ini, waduh, jadi gimana Pak? Tetap kami doakan. Anda juga nanti akan ditambah umur. Cuma nambahnya, jumlahnya hari. Bukan minggu, bukan bulan. Mudah-mudahan aja 100.000 hari. Ya. Kan tinggal berapa dikalikan ya? Dibagi bulan, dibagi tahun. Tapi tiap malam Jumat, jangan hanya dalam 1 bulan 1 malam doang. Berarti Anda belum tawaddu takarrub istiqomah. Hanya karena pengen mencicipi makanan yang tadinya dipantang, dibolehkan. Niatnya udah lain, bukan istiqomah lagi. Jadi penting sekali. Tanpa kecuali. Ini terutama di dalam berumah tangga. Orang muslim. Yang islami. Orang mukmin yang imani.
kalau benar-benar menghayati apa yang ada di dalam Al-Quran, hidupnya akan selalu bahagia. Dan satu saat akan sejahtera. Pasti bahagia. Dan satu saat akan sejahtera. Tidak akan dia sejahtera sebelum bahagia. Bahagia lebih dahulu. Kebahagiaan ini bukan gaib. Artinya hanya bisa dirasakan oleh sendiri, tidak bisa diberitakan ke orang lain. Kalau gaib kan gak ada yang tahu. Kita tahu dari diri kita sendiri merasa bahagia. Tapi tidak bisa dirasakan oleh orang lain kebahagiaan kita. Begitupun kebahagiaan orang lain. Biar dia mengatakan bahagia-bahagia, orang gue gak tahu. Jadi kebahagiaan ini sifatnya pribadi. Kebahagiaan di dalam berumah tangga, dalam suatu keluarga, ada suami, ada istri, ada anak, ada mantu, ada cucu, dan segala macam. Kalau selalu berpegang dengan Al-Quran, pada Al-Quran, maka dia pasti akan bahagia. Karena apa? Dia sudah mempunyai 3 syarat. Nurut pada orang tua, patuh pada guru, taat kepada Allah dan Rasul. Dan itu tidak bisa direkayasa. Timbul dari hati sanubarinya sendiri. Tidak bisa dipaksakan. Kamu harus nurut ke orang tua. Istilah harus ini tidak bisa. Tergantung kesadaran si anak ini. Kalau dia sadar bahwa adanya dia itu karena orang tua, dia yang mendidik, yang membesarkan, yang merawat dan segala macam, itu harus sadar. Kalau sadar di situ, baru dia nurut ke orang tua. Kalau dia merasa dengan tiba-tiba besar sendiri, nah, ini tiba-tiba besar aja gitu ya. Alah. Tanpa bantuan orang tua, selamanya tidak akan pernah sadar. Dan dia tidak akan pernah nurut kepada orang tua. Apalagi nanti kepada gurunya. Dia tidak akan pernah patuh. Pemikirannya apa? Alah, guru ini dibayar kok. Udah timbul satu jarak. Dia hanya takutnya kepada Allah. Tapi nggak pernah taat. Ya. Takut kepada Allah. Takut dicabut nyawanya. Tapi tidak pernah taat. Disuruh sholat, ntar dulu. Disuruh ngaji, capek. Segala macam alasannya. Nah ini, hidupnya nanti tidak akan pernah bahagia. Yang ada selalu sengsara. Baik lahiriah maupun batinnya. Maka di sini mensyukuri kemurahan Allah dalam berkeluarga, berumah tangga, itu baru akan bisa dirasakan apabila dia sadar nurut kepada orang tua. Kalau dia masih sekolah, patuh kepada gurunya. Kalau dia kuliah, patuh kepada dosennya. Dan taat kepada Allah dan Rasul. Maka janji Allah, orang ini mensyukuri nikmat-Mu, kata. Aku akan tingkatkan, aku akan lipat gandakan kenikmatannya.
Rasa syukur itu bukan hanya ucapan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi harus dengan perbuatan. Perbuatan yang utama dalam mensyukuri nikmat Allah adalah ibadah. Beribadah. Jangan sampai meninggalkan ibadah. Syukur yang kedua, beramal dan bersedekah. Kalau dua hal ini dia laksanakan dengan benar, maka syukur kepada orang tua yang disebut nurut, dia pasti akan berbakti. Tidak ada orang yang beribadah nggak bakti. Tapi yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, jelas dipertanyakan ibadah. Dipertanyakan, benarkah ibadahnya? Atau sebaliknya. Setelah benar terlihat, dia bakti kepada kedua orang tuanya. Dilihat dari amalnya. Amalnya yang pertama, hablum minan nas. Sebab hari dengan manusia tanpa manusia, baru hablum minallah. Saling hormat menghormati sesama. Saling sayang menyayangi. Maaf memaafkan dan segala macam. Itu tandanya bersyukur. Bukan egoistis. Orang yang egoistis jelas tidak pernah bersyukur. Mending kalau dunianya banyak, ilmunya hebat. Ya. Ternyata dia bodoh. Oh, tapi egoistis. Nah ini calon api neraka. Bab kesombongan itu adalah sifat syaitan. Sehingga dia tidak langsung dia bersekutu dengan syaitan. Mengikuti kehendak setan. Sombong. Karena keegoisan. Buruk sangka. Fitnah. Berhayal, berangan. Dan malas. Maka penting kita selalu bertemu di dalam malam Jumat ini. Untuk saling mengingatkan. Kita yang masih punya orang tua. Berbaktilah kepada dia. Kalau punya mertua, muliakan. Itu kemertua itu oleh seorang laki-laki, ya, itu muliakan kemertuaan. Bukan bakti. Bapak mertua. Muliakan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Seseorang kalau dia kenal Al-Quran, membaca Al-Quran, mentafsirkan, mengerti, memahami. Nah, ini salah satu tanda Allah akan mengenal. Akan mengenal orang itu. Kalau kita, Allah akan mengenal kita. Tapi kalau dia jauh dari Al-Quran, jangan harap. Allah tidak akan pernah kenal kita. Walaupun kita kenal Allah. Walaupun kita bersyahadat. Walaupun kita sholat. Zakat, puasa. Dan mungkin berhaji. Tapi dia tidak kenal Al-Quran. Tidak pernah baca Al-Quran. Tidak pernah mengerti. Apalagi memahami dan mengamalkannya. Allah tidak akan pernah kenal dengan kita.
Sebab Al-Quran itu firman Allah. Wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya sebagai peringatan dan kabar gembira. Ayo siapa mau bertanya? Ya. Melihat mendengar bisa Nanti satu saat kita akan kembali kepada Allah. Ditanya. Yang kamu dengar, yang kamu perhatikan itu apa? Kemudian, kalau ia tahu digunakan untuk apa? Itu Allah akan bertanya seperti itu. Karena satu saat kita akan berhadapan dengan Allah. Dipertanyakan tadi. Sebagai rasa syukur. Sebab dengan syami'na wa ta'na itu kita akan mendapatkan ilmu. Yaitu ilmu Allah. Maka Allah ditanya. Ilmu yang aku berikan melalui telingamu, matamu. Kau amalkan atau tidak? Kan gitu. Kalau kita amalkan gak bakal ditanya. Justru kalau kita tidak pernah mengamalkannya, akan ditanya. Kamu cuma sekedar melihat dan mendengar. Tapi tidak pernah kau amalkan. Baru dipertanyakan. Sebab yang akan ditanya itu yang tidak kita perbuat. Bukan yang kita perbuat. Betul, karena masih ada sami'na wa asaina. Dia mengingkari. Ya. Dia telah fasik. Mengingkari apa yang disampaikan. Aku dengar, aku perhatikan, tapi aku tidak pernah mengamalkan. Itu ya. Ini berbahaya. Dan itu nanti akan ditanya. Dan kalau kita dalam iman Islami dan meninggal kita husnul khotimah, akan ditanya apa-apa. Mungkar wa nakir hanya uluk salam ke kita. Enggak bakal ditanya man robuka. Udah tahu iman Islami. Kalau udah tahu iman Islami dia mau nanya juga. Bukan malaikat namanya. Ayo siapa mau bertanya lagi? Banyak menganggap sekarang ini karena udah banyak paham masuk.
ke NKRI ini ya. Jauh anak-anak ini pada umumnya dari Al-Quran. Beruntunglah mungkin keluarga kita masih dekat. Tapi sebagian besar udah jauh dari Al-Quran. Menganggap bahwa hidup itu adalah kesenangan yang hubungannya dengan duniawi. Dia tidak mengingat kepada akhirat. Padahal satu saat kau akan kembali kepada Allah. Kuno dibilangnya. Ya. Jadul katanya gitu ya. Maka dari itu ingatkan kepada keluarga di rumah, jangan sampai tinggal Al-Quran. Apalagi dibiasakan entah kapan waktunya, ba'da sholat yang 5 waktu, salah satu waktu aja baca Al-Quran. Entah 1 ayat atau 2 ayat, atau bisa 1 surah. Wih, hebatnya luar biasa. Kalau zaman dulu, setiap rumah itu, kita lewat aja di kampung mana saja, terdengar ba'da maghrib itu rame pada baca Al-Quran. Apalagi di musola atau di masjid. Kalau sekarang, sunyi senyap, semua pegang HP. Mending kalau yang dibuka HP-nya ayat suci Al-Quran. Dia buka HP-nya macam-macam. Ya. YouTube lah, itulah, inilah. Main game lah, main itu. Lupa kepada Al-Quran. Pinter orang-orang non-muslim. Non-orang yang beriman Islam. Membuat tipu daya kepada generasi Islam. Untuk hancur dari dalam. Dan orang tuanya memberi alat itu kepada anak. Sehingga anak ini kalau disuruh apa saja, antar dulu. Dia lebih senang main HP. Tidak nurut kepada kedua orang tuanya. Yang salah kita. Yang memberikan sarana dan prasarana. Anak jauh dari Al-Quran. Tapi kalau kita ajari, tetap ada di situ Al-Quran. Tetap baca. Nah tuh. Baca nih. Lengkap di HP juga. Ada. Kenapa yang dibuka YouTube, Google, dan segala macam. Ya. Bukan Al-Quran. Jadi kita sudah memberikan hal-hal yang berbau neraka. Bukan berbau surga. Bahkan waktu ibadah sholat, dia masih memegang HP. Padahal azan udah selesai, udah iqamah, dia masih asik. Nah ini awal kehancuran bangsa kita. Terutama kehancuran jiwa anak tersebut. Dan nanti dewasanya akan celaka. Akan celaka. Hidupnya akan terseret-seret. Dan dia pasti akan berbuat dosa. Menghalalkan segala cara. Untuk memenuhi kebutuhan. Padahal itu jelas dilarang, tapi dia lakukan. Karena tidak didasari oleh pendidikan agama. Beruntunglah keluarga Anda semuanya sudah paham dan mulai untuk mengenal Allah melalui Al-Quranul Karim. Seburuk-buruknya anak, kalau dia sudah pernah mengenal Allah, dia akan kembali ke jalan Allah.
Buruk-buruknya dia akan kembali. Karena dia akan meminta satu-satu, ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Udah buntu kemana-mana. Orang tuanya udah nggak ada, nggak bisa nolong. Tetangga jauh dan segala macamnya. Dia akan berucap, ya Allah. Dia akan kembali ke jalan. Kebetulan ketemu dengan jamaah Arido. Dituntun, dibawa ke sini ya. Enak loh di Arido. Ngaji dapat, makan dapat tuh. Semuanya dapat. Bahkan seragam dapat, cok. Apa enggak enak? Bahkan kalau Anda lajang akan dapat jodoh. Enggak pertanyaan, tanyakan aja yang udah. Kalau nggak percaya ya. Jadi kita sendiri jangan medit, jangan pikir, apalagi soal ilmu jangan bahlul. Berikan pelayanan yang sebaik-baik. Saya bersyukur bergantian di antara jamaah terus saling membantu. Tak berupa iuran atau sumbangan atau apa saja. Untuk tiap malam Rebo, malam Jumat, dan malam Minggu. Sehingga yang habis ngaji enggak kelaparan. Enggak masuk angin. Alhamdulillah malam ini. Ya dengan janji. Jadi saya minggu yang lalu enggak jadi. Karena ada yang nyelip gitu ya. Nyelip, bukan nyalit, nyelip. Pak saya lebih dahulu. Iya boleh. Malam ini ada empal gentong. Kalau nggak ada empalnya, gentongnya aja. Ayo siapa mau bertanya? Kali lagi saya jelaskan. Rasa syukur dengan mengucap dan perbuatan kepada Allah itu adalah dengan beribadah. Itu paling utama. Setelah beribadah, beramal atau bersyadaqah. Dan itu akan diterima. Ucapan menyatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita beribadah sesuai dengan kehendak Allah. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Kenapa ditekankan? Itu sebagai rasa syukur engkau aku ciptakan, kata Allah. Allah tidak meminta yang lain. Setelah kita ibadah dan diterima oleh Allah. Beramal kita diterima oleh Allah. Bersedekah kita diterima oleh Allah. Berarti Allah kenal kita. Maka kenikmatan-kenikmatan Allah akan lipat gandakan. Badan tambah sehat. Ilmu bertambah. Rizki melimpah. Apa enggak nikmat? Itu baru kemurahan loh. Apalagi nanti karunia. Berkah dan rahmatnya.
itu tidak terbilang. Tapi kadang-kadang namanya manusia berpikirnya sempit. Lagi butuh dia lakukan. Udah segalanya dicukupi, lupa. Dia tinggalkan itu. Rasa syukurnya hilang dari diri. Bahkan dia nanti kufur. Ini kan karena usaha aku. Gitu. Dan segala macam aku. Egoisnya nimbul. Kesombongannya tampak. Yang akhirnya dia ujub dan takabur. Allah akan berikan peringatan, siksa yang sangat pedih. Itu masih di dunia loh. Diberi kesempatan untuk bertobat. Ya. Tidak langsung dimatikan. Diberi tenggang waktu. Kalau dia sadar, dia segera bertobat. Merubah lagi. Bahwa semuanya atas izin Allah. Bukan karena usahanya dia. Yang kedua, dari berhasilnya itu karena doa kedua orang tua. Makanya penting kepada orang tua itu nurut. Bakti. Istri kepada suami. Bakti. Suami kepada istri. Kasih sayang. Nah, itulah yang disebut keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saling menghormati, saling membutuhkan, saling kasih sayang. Begitupun kita di sesama jamaah, saling hormat menghormati. Begitu datang assalamualaikum, waalaikumsalam. Hormat. Ya jangan. Dilihat dulu orangnya. Yang muda hormat ke yang tua. Yang tua sayang ke yang muda. Yang muda cium tangan ke yang lebih tua. Jangan hanya kayak nempel apa itu. Enggak benar. Itu namanya bukan hormat menghormati. Menghinakan. Dia sudah mengucapkan salam. Sejahtera kamu. Malah ditepis. Sepertinya tidak mau, celakalah engkau. Wajahnya dilihat, salaman. Jangan sembari nunduk karena lagi lihat HP. Hanya tangan begini. Celakalah engkau. Laknat Allah. Salam wajib dijawab. Hati-hati. Jangan dibuat main-main salam. Ini keras saya ngasih tahu. Karena masih banyak di antara jamaah. Dilihat siapa yang datang. Taruh HP. Salam. Nah, pasti yang dilihat di HP. Orang udah mau ngaji masih lihat HP. Itu salah satu rasa syukur kepada Allah. Tidak ada di luar Islam ngasih salam, nggak ada. Hanya dalam keluarga Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Saling hormat menghormati. Saling membutuhkan. Saling sayang menyayangi. Jangan kalau salaman orang tua, anak ke orang tua, tempel di pipi, nggak boleh. Hidung.
dan bibir. Begitu cara bersalam. Nggak ada. Itu bukan salam namanya. Ayo siapa mau bertanya? Gak apa-apa saya marahin mau dapat empal gentong. Kalau diomelin dapatnya cuma mie ayam aja buat apa ya? Kalau mie ayam di mana aja ada. Kalau empal gentong harus ke Cirebon. Inilah rasa syukur yang kita ucapkan dan kita perbuat di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Oh, subhanallah. Enak loh Islam itu. Kalau kita beriman. Tapi kalau Islam saja nggak beriman. Tekanan batin. Benar. Tekanan batin. Tapi kalau yang orang Islam beriman. Seperti saudara sekandung. Alangkah nikmat. Ayo siapa mau bertanya? Tidurlah setelah bertemu dengan 3 gurunya kembali. Tidurlah rasa syukurnya tinggi. Ya. Ibadahnya dia tingkatkan sampai mencapai derajat takwa. Amalnya tanpa pamrih. Sedekahnya sesuai dengan kemampuan. Guru yang 3 hanya senyum. Gurunya udah tahu kemana si Dullah pergi itu. Bukan guru yang 3 ini bilang ada mata-mata untuk melihat mencari. Enggak. Guru yang 3 ini juga udah mampu. Bisikan kolbunya. Tidak salah. Si Dullah ini ketemu dengan guruku juga. Termasuk itu gurunya dia. Coba bilang namanya. Kiai apa? Ma'ruf. Itu seorang syekh. Orang waliullah. Dan dia tidak sampai ke Sumatera Barat, Sumatera yang lain. Dia hanya di daerah Lampung. Yang paling dekat. Kalau rakit atau perahu biasa. Menyeberang lautan. Dan dia tidak pergi kemana-mana. Dia ingin membentuk satu tatanan hidup dan kehidupan. Satu komune yang islami dan imani. Dia berbekal dengan harta yang cukup. Orang waliullah. Dia bangun semua. Hidupnya makmur karena tanahnya juga subur. Semuanya dalam keluarga yang islami dan iman. Dula kamu di sana belajar dengan siapa? Namanya Pak Kiai Ma'ruf. Orangnya seperti apa? Dijelaskan. Oh iya. Kamu lihat di pipinya ada tanda apa? Waduh. Saya lupa ya, gitu ya. Saya hanya melihat wajah dari depan, nggak lihat dari samping. Biasa. Yang dari depan kamu lihat apa? Apa di jadatnya ada hitam? Enggak. Dia bercahaya. Di mulutnya, subhanallah, nggak pernah lepas dari senyum. Oh, benar ini. Dia menyamar ini dalam hati yang 3 gurunya.
namanya berganti jadi Kiai Ma'ruf. Padahal beliau adalah Syekh Datukah. Baiklah dulu. Apa yang didapat di sana? Waduh, banyak sekali, Bu. Antara lain apa? Antara lain, pertama, yang harus ditanamkan di dalam hati saya, kerelaan hati ikhlas. Di dalam jiwa saya, ketenangan jiwa, sob. Oh, nggak salah lagi dalam hati, nggak ngomong. Ya sebab kalau ngomong kan nanti tahu dulu aja ya. Terus apa lagi? Saya disuruh Pak Aus. Terus apa lagi? Secara garis besar, saya diajarkan basmalah. Oh iya. Di dalam basmalah itu ada apa? Ada dua. Tentang tauhid keimanan. Pertama, mengenai sifat-sifat Allah. Kedua, tentang asmanya Allah. Sifat Allah disebut tauhid uluhiyah. Tentang asmanya itu tauhid rububiyah. Kata guru yang kedua, Noel ke guru 1 dan 3. Bener enggak tuh? Hehe, itu ya. Itulah hanya bengong aja. Ada apa ini 3 guru ini? Kok saling Noel, saling kedip mata. Baik dulu. Berarti perjalananmu, kepergianmu untuk mengamalkan ilmu yang dari sini. Benar. Aku terima. Bahkan kau dapat tambahan ilmu. Yang mudah-mudahan sama dengan apa yang aku akan ajarkan. Loh, kenapa sama Pak Guru, Pak Kiai? Oh, kamu belum tahu dulu. Aku sebetulnya malu untuk mengajarkan lagi kepada kau. Karena kamu telah hatam belajar di sana. Nah, kamu pulang ke sini berapa hari? Dari seberang laut sampai ke sini? Kayaknya 2 hari. Iya, benar. Orang lain bisa seminggu sebulan. Iya 2 hari. Aneh tapi nyata. Ya. Kenapa aneh tapi nyata? Begitu habis nyebrang, ada kendaraan truk ya, yang akan menuju ke kota. Tempat si Dula bakal kembali. Ya. Dia habis kirim barang-barang untuk ke seberang. Pulangnya kosong. Di setiap penghentian ada kota. Apa yang mau dibawa orang enggak ada. Jadi itu hanya bawa si Dula. Jadi hanya bertiga, supir, kernet, dan si Dula. Bablas itu truk. Seharian baru nyampe. Jadi benar kalau hanya 2 hari. Kamu dimudahkan kan dalam perjalanan. Betul, ada truk yang habis ngangkut barang. Diturunkan di sana di pelabuhan. Pulangnya kosong. Saya bertanya, bolehkah saya numpang? Mau kemana kamu nak? Disebut tempat ini, kota ini. Ayo udah ikut. Aku mau melewatin kota. Ayo naik. Nanti kalau ada yang memuatkan barang yang dibawa, kamu bantu ya. Baik. Itu enggak ada yang muatkan. Benar-benar hanya bertiga. Jadi ya enak perjalanan. Dari daerah Kulon Banten terus sampai melewati yang namanya Betawi terus. Ya. Akhirnya berhenti di salah satu kota kecil. Di sini saja turunnya saya, Pak. Loh, kenapa di sini? Nah, saya harus di sini, saya harus menemui guru-guru saya. Oh, ya udah. Terima kasih Pak Supir, Pak Kernet.
telah menolong saya. Oh enggak, mudah-mudahan nanti seturunnya saya akan ada barang yang diangkut ke kota asal dari kendaraan ini. Iya, terima kasih. Turun tidur, jalan. Benar, enggak lama, hanya jarak 1-2 kilometer ada yang menghentikan. Nitip untuk diangkut barang itu. Pas ke kota tujuan, asalnya truk itu. Penuh satu truk. Alhamdulillah. Itu benar ya kata anak tadi katanya. Kamu kok nggak ngasih apa-apa ke anak tadi? Baru ingat ya. Si supir ini ke kernet. Aduh, ya lupa saya juga. Waduh. Omongan dia benar ya. Katanya gitu. Dia nggak tahu si Dullah siapa, nggak tahu. Akhirnya si Dullah ceritakan apa adanya. Dullah, kamu kapan-kapan boleh kembali ke tempat Padepokan Pak Kiai Ma'ruf. Tolong nanti dari 10 guru kalian yang di sini titip salam. Salam sejahtera buat beliau. Kapan Pak? Nanti kalau sudah hatam dari sini. Emang enak pengen buru-buru kenapa sih? Dia nggak tahu bahwa dalam hatinya si Dullah ya, ada perasaan. Ya, yang tidak lepas ya namanya juga anak remaja. Udah menjak dewasa ya. Usia udah 30 tahun lebih. Nggak jauh umurnya dengan Pak Budi. Nggak jauh. Belajar terus si Dullah dengan 3 guru itu. Jawaban-jawaban si Dullah tepat. Wah benar ini pelajaran dari Tuan Syekh Datuk Kahfi. Udah nggak salah lagi. Kok namanya jadi Kiai Ma'ruf? Saya bingung juga. Tapi tanda-tandanya, ditanya di pipinya ada tanda apa? Dullah nggak pernah melihat. Yang dia lihat keningnya kayak bercahaya. Wajahnya senyum. Itu pada umumnya para waliullah atau yang bergelar syekh seperti itu. Tapi tanda ya yang ada di pipi udah nggak salah lagi kalau memang benar. Waduh sayang sekali ya. Tapi penasaran. Satu saat aku ingin pergi salah satu dari kita ke sana. Ingin bertemu dengan beliau. Tapi ajarkan dulu. Karena ini si Dullah baru garis besar. Apa itu basmalah? Si Dullah mengatakan manusia diizinkan oleh Allah dengan mengatasnamakan Allah yang maha pemurah lagi maha kasih sayang. Tetapi ada tetapi. Kalau dia ini telah paham tentang asmanya dan sifatnya Allah. Sebab dari kedua hal itu adalah ciri-ciri seorang manusia mengenal dirinya dari ujung rambut sampai ke telapak kaki. Dan yang sudah hatam basmalah, Allah akan mengangkat dia sebagai waliullah, penolong agama Allah, dan khalifatullah, wakil Allah di muka bumi. Dan para syekh, serta para waliullah, itu udah jelas. Beliau bukan lagi hatam basmalah, tapi sudah hatam Al-Fatihah. Makanya dipanggil Tuan Syekh atau waliullah. Itulah baik Pak Guru. Sekarang kamu istirahat aja dulu. Nanti malam ba'da Isya kami bertiga akan memberikan pelajaran kepada kamu. Bergiliran mudah-mudahan
Dalam waktu tidak lama engkau khatam. Itulah berpikir, 3 yang guru ini mampu tahu apa yang dipikirkan oleh Dula. Tapi dia tidak tahu tentang apa yang ada di dalam hati Dula. Ya, seseorang bisa menebak pikiran orang, tapi tidak bisa menebak hati orang. Dula hanya bertanya, kenapa Pak Kiai begitu? Aku tahu, kamu akan bertanya berapa lama ini belajar. Kamu kan ingin hatam. Benar Pak Kiai. Nah ya, kalau benar ya bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun, tergantung kamu. Kalau kamu bisa cepat paham, bukan hanya mengerti, insya Allah 2 tahun kelak. Dihitung umur. Mudah-mudahan masih ada. Kan gitu ya. Masih ada umur maksudnya. Pak Kiai, bolehkah kami sebelum belajar minta izin sholat seminggu saja Pak Kiai? Saya ingin ke bapak angkat saya. Subhanallah, anak soleh. Engkau masih ingat ke bapak angkatmu? Oh ya, kiai yang di sana, kiai sepuh. Benar, kami rindu sekali. Subhanallah. Boleh, jangan kata seminggu, setahun juga boleh. Waduh, lama banget. Enggak, supaya rindumu hilang. Dan juga awas, di sana ada si gondrong. Jadi di sana, iya, si gondrong udah nikah sama anak sana. Oh ya. Itulah berpikir, jangan-jangan yang dulu ya pernah melambaikan tangan. Itu pikiran si Dula. Itu karena apa? Waktu itu silahkan ambil. Gitu ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabil khusus buat diri saya dan keluarga. Umumnya buat Anda beserta keluarga. Tetap yang benar semuanya dari Allah. Yang salah dari diri saya pribadi. Saya mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mohon maaf kepada yang hadir maupun pemirsa. Sekali lagi, saya mohon maaf pada yang hadir maupun pemirsa. Mari kita tingkatkan iman Islam kita untuk mencapai derajat takwa. Semoga Allah ridho kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.